Hasil pertandingan Crystal Palace versus Manchester United. Manchester United gagal meraih kemenangan di pekan terakhir Liga Inggris 2021-2022. Setan merah keok dari Crystal Palace 0-1. Manchester United bertandang ke Selhurst Park, London Minggu tadi malam. Untuk melawan Palace di pekan terakhir Liga Inggris, anak asuh Ralf Rangnick cukup kesulitan. Bermain tanpa Cristiano Ronaldo, Manchester United kebobolan di babak pertama. Gawang David De Gea dijebol oleh Wilfried Zaha pada menit ke-37. Skor pun 1-0 bertahan hingga jeda. Hingga peluit panjang berbunyi, tak ada gol tambahan yang tercipta. Manchester United pun kalah 0-1 dari Crystal Palace. Kekalahan membuat Manchester United finish ke-6 di klasemen akhir Liga Inggris 2021-2022. The Reds pun gagal ke Liga Champions dan hanya bisa tampil di Liga Eropa musim depan. Lalu di laga selanjutnya ada Arsenal versus Everton. Arsenal meraih poin penuh saat bermain di kandangnya di Emirates Stadium saat menjamu Everton dalam pekan ke-38 di ajang Premier League Minggu tadi malam. Bertanding di Emirates Stadium, pertandingan kedua tim sangatlah panas. Sementara itu, Arsenal berhasil membawa klubnya unggul di menit ke-27 melalui G. Martinelli. Kemudian gol dicetak oleh Nketiah pada menit ke-31. Di babak kedua, Arsenal berhasil membawa klubnya unggul lagi di menit ke-56 melalui Cedric. Kemudian pada 59, Gabriel sukses mencetak gol di 15 menit pertama. Di samping itu, gol dicetak oleh M. Odegaard pada menit ke-82. Mereka pun menang atas Everton dengan skor 5-1. Atas hasil ini, Arsenal berada di urutan kelima pada klasemen Premier League. Lalu di laga selanjutnya ada Norwich City versus Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur mengamankan tiket ke Liga Champions usai membantai Norwich City 5-0. Hasil ini sekaligus mengubur mimpi Arsenal finish di 4 besar. Perebutan satu tiket ke Liga Champions tersaji di pekan terakhir Liga Inggris antara Tottenham Hotspur dan Arsenal. Tottenham Hotspur bertandang ke Carrow Road, markas Norwich City pada Minggu tadi malam. Sementara di saat bersamaan, Arsenal menghadapi Everton di Emirates Stadium laga pekan ke-38 Liga Inggris. Tottenham pun akhirnya mampu menyegel tiket ke Liga Champions. Hal ini dipastikan usai mereka mampu membantai Norwich City 5-0. Lalu di laga selanjutnya ada Manchester City versus Aston Villa. Manchester City meraih gelar juara Liga Inggris 2021-2022 secara dramatis. Sempat tertinggal 2 gol, The Citizen pun comeback menang dengan skor 3-2. Bertanding di Etihad Stadium Minggu tadi malam, Manchester City tertinggal 0-1 akibat gol dari Matty Cash. Situasi ini membuat The Citizen tertekan dalam perburuan gelar juara. Manchester City semakin tertinggal dari Aston Villa di babak kedua setelah Philippe Coutinho melakukan Ederson Moraes. Situasi 0-2 pun ternyata bikin Manchester City pun down. Gol Ilkay Gundogan berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Tak lama berselang, Rodri membuat skor berubah menjadi 2-2. Momen penting hadir di menit ke-81 saat Gundogan melesakan gol penentu kemenangan dan gelar juara, yang membuat Manchester City menuntaskan laga dengan kemenangan 3-2. Lalu di laga selanjutnya ada Liverpool versus Wolverhampton. Liverpool gagal juara Liga Inggris 2021-2022 dan jadi runner-up di bawah Manchester City. The Reds pun pada pekan terakhir mengalahkan Wolverhampton Wanderers dengan skor 3-1. Pada pertandingan pekan ke-38 di Anfield Minggu tadi malam, Liverpool tertinggal duluan di awal laga karena gol Pedro Neto. Sadio Mane pun menyamakan skor di babak pertama. Di 5 menit terakhir laga, Liverpool berbalik memimpin 3-1 lewat gol-gol Mohamed Salah dan Andy Robertson. Meski menang 3-1, Liverpool harus puas finish runner-up dengan 92 poin.
kalah 1 poin dari Manchester City yang jadi juara dengan 93 poin. Lalu di laga selanjutnya ada Chelsea versus Watford. Chelsea menutup Liga Inggris 2021-2022 dengan kemenangan. Melawan Watford, The Blues menang 2-1 dan memastikan finish ketiga di kompetisi. Bermain di Stamford Bridge, London Minggu tadi malam, Chelsea sempat memimpin lewat gol dari Kai Havertz. Skor 1-0 pun bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Watford sempat menyamakan skor lewat Dan Gosling 3 menit jelang waktu normal habis. Namun Ross Barkley memastikan kemenangan tuan rumah lewat golnya di masa injury time. Skor 2-1 pun menutup jalannya laga. Kemenangan ini membuat Chelsea memastikan finish ketiga di Liga Inggris 2021-2022 dengan poin total 74. Di bawah Manchester City yaitu 93 poin dan Liverpool 92 poin. Beralih ke Liga Italia, ada Inter Milan versus Sampdoria. Inter Milan mampu menang 3-0 atas Sampdoria. Namun si ular harus merelakan Scudetto ke AC Milan yang di saat bersamaan menumbangkan Sassuolo. Inter menjamu Sampdoria di Giuseppe Meazza pada laga pekan terakhir Liga Italia 2021-2022 pada Minggu tadi malam. Inter Milan mengunci kemenangan dengan skor 3-0. Namun hasil ini tak cukup membawa mereka untuk meraih Scudetto. Pasalnya pada saat yang bersamaan Milan menang juga dengan skor 3-0 atas Sassuolo. Inter pun harus rela finish di urutan kedua dengan 84 poin terpaut 2 angka dari Milan yang juara. Sementara Sampdoria berada di urutan ke-15 dengan raihan 36 poin. Lalu di laga selanjutnya ada Sassuolo versus AC Milan. AC Milan berhasil menjadi juara Liga Italia 2021-2022. Rossoneri menyegelnya setelah mengalahkan Sassuolo 3-0 di pekan terakhir. Bertanding di Mapei Stadium Minggu tadi malam, Milan mencetak semua golnya di babak pertama. Gol-gol dikemas lewat brace Oliver Giroud dan satu dari Frank Kessie. Tambahan 3 poin ini membuat Milan mengakhiri musim di puncak klasemen Liga Italia dengan 86 poin. Inter Milan yang di saat bersamaan mengalahkan Sampdoria 3-0 berada di posisi kedua dengan 84 poin. Ini merupakan Scudetto ke-19 bagi Milan dan sekaligus merebutnya dari rival satu kota. Terakhir kali mereka mendapatkannya pada musim 2010-2011. Beralih ke Liga Spanyol, ada Barcelona versus Villarreal. Barcelona keok di pekan terakhir La Liga 2021-2022. Menjamu Villarreal, Blaugrana tumbang dengan kekalahan 2 gol tanpa balas. Bermain di Camp Nou, Barcelona Senin tadi pekan, Barcelona ketinggalan sejak babak pertama. Alfonso Pedraza menjebol gawang Marc-Andre ter Stegen di menit ke-41. Di babak kedua, Barcelona kembali penjebolan di menit ke-55. Moi Gomez menggandakan skor untuk Villarreal yang tak mampu dibalas hingga peluit panjang berbunyi. Kekalahan membuat Barcelona mengakhiri kompetisi Liga Spanyol di posisi 2 klasemen dengan raihan 73 poin. Sementara itu untuk Villarreal finish ke-7 dengan 59 poin. Hasil pertandingan Real Sociedad versus Atletico Madrid. Atletico Madrid menutup perjalanan di La Liga 2021-2022 dengan hasil yang memuaskan. Atletico Madrid sukses mengalahkan Real Sociedad dengan skor 2-1. Duel Sociedad versus Atletico berlangsung di Stadion Anoeta pada Senin dini hari. Duel kedua tim berjalan alot di 20 menit pertama. Atletico Madrid pun mencetak gol di menit ke-50 lewat Rodrigo de Paul yang memanfaatkan umpan dari Antoine Griezmann. Di menit ke-68, Atletico Madrid memperbesar keunggulannya menjadi 2-0. Angel Correa sukses merobek gawang tuan rumah dengan tembakan kaki kanan usai menyambut memanfaatkan dari umpan Koke. Real Sociedad pun mencetak gol pada masa injury time.
John Guridi sukses membobol gawang Oblak dengan sundulannya. Tak ada gol lagi sampai laga tuntas, Atletico mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-1. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.